Saya mau tanya, emang mbahmu dulu bisa membuat tanah? Halo kawan-kawan, apa kabarmu? Kuharap kau baik-baik saja. Kawan, hari Kamis kemarin tanggal 7 Agustus 2025 sekitar pukul 8.00 WIB atau 8 pagi, ratusan karyawan PT TPL bersama pihak keamanan perusahaan itu mendatangi kawasan wilayah adat Natinggir untuk melakukan penanaman pohon eukaliptus. Barang apa? Kedatangan mereka tentu saja mendapat hadangan dari pihak warga desa atau pihak warga yang merasa memiliki tanah adat tersebut. Karena menurut alasan mereka sudah ratusan tahun tinggal di sana dari nenek moyang mereka, dan mereka sudah mengusahakan tanah itu turun-temurun. Tetapi PT TPL dengan hak konsensinya itu datang untuk menanami tanah tersebut dengan pohon eukaliptus. Sehingga warga Natinggir yang merasa keberatan, mereka melakukan penghadangan supaya pihak perusahaan tidak menanami tanah mereka dengan pohon eukaliptus. Tetapi tentu saja penghadangan dari warga desa ini itu mendapat reaksi dari pihak keamanan dan karyawan PT TPL sehingga terjadi bentrokan yang tidak bisa terhindarkan lagi. Dalam video yang beredar di media sosial, pihak LSM bersama warga itu memvideokan bagaimana keberingasan dari karyawan perusahaan dan pihak pengamanan perusahaan dalam menghadapi warga dari wilayah Natinggir yang mencoba menghadang mereka untuk menanam pohon eukaliptus. Mereka dengan beringas melempari rumah warga dengan batu, di mana dalam rumah tersebut terdapat para wanita dan anak-anak kecil, sehingga membuat anak-anak dan para wanita serta warga yang berada di wilayah Natinggir melarikan diri akibat keberingasan dari pihak pengamanan perusahaan. Dan yang membuat lebih menyedihkan lagi, ada seorang pria yang mengalami aniaya berat yang dilakukan oleh pihak pengamanan kepada pria tersebut, sehingga pria tersebut harus mendapatkan pengobatan. Aniaya tersebut benar-benar membuat pria tersebut trauma dan mengalami luka-luka, sehingga pria tersebut pingsan akibat aniaya, di mana pria tersebut menurut pengakuan dari saksi dilemparkan ke dalam semak-semak. Inilah keberingasan dari pihak perusahaan PT TPL kepada warga wilayah adat Natinggir yang sudah ratusan tahun turun-temurun tinggal di tempat itu. Tetapi dengan alasan bahwa PT TPL punya hak untuk menanam di sana, mereka melakukan pemaksaan, sehingga warga yang tidak terima juga melakukan penghadangan dan bentrokan pun tidak bisa dihindarkan, sehingga pagi itu menjadi pagi yang mencekam di wilayah adat Natinggir. Banyak anak-anak yang menjadi korban, sehingga mereka juga trauma dan harus diberikan beras Spirit Nitondi untuk mengembalikan trauma anak-anak tersebut. Oke. Nyata bejar nai bagasi tongko. Buka umena. Nara bilang dulu film yang ano. Iya. Olo. Jadi, ngabe kan? Ngabe. Waktu.
Hal ini sangat membuat kita kecewa kepada pemerintah, baik pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, karena masalah dengan pihak TPL ini tidak pernah selesai dari dulu. Dan baru-baru ini juga yang membuat kita semakin geram dengan pernyataan Menteri ATR BPN yaitu Nusron Wahid yang menyatakan bahwa tanah yang menganggur selama 2 tahun itu akan disita oleh negara kembali. Dan juga pernyataan yang membuat Nusron Wahid mendapat pro dan kontra dari publik adalah di mana Nusron Wahid mengatakan memang mbahmu, dalam ini nenek moyangmu, bisa membuat tanah. Semua tanah di Indonesia ini adalah milik negara. Rakyat itu hanya punya hak untuk menguasai tapi tidak punya hak memiliki. Itulah alasan negara bisa mengambil tanah dari masyarakat untuk dikuasai oleh negara apabila masyarakat tidak membuat tanah itu menjadi tanah yang produktif, tidak membuat tanah itu menjadi tanah yang berguna. Untuk itu kawan-kawan, sungguh sangat disayangkan ketika pemerintah tidak mampu menyelesaikan persoalan TPL dengan warga Batak yang ada di sekitaran Toba, malah pemerintah membuat pernyataan yang semakin membuat rakyat menderita, membuat rakyat tidak senang lagi. Ya, bagaimana mungkin tanah leluhur atau tanah adat itu tidak diakui oleh negara? Karena dengan alasan yang menurutku tidak masuk akal. Bagaimana mbahmu bisa membuat tanah? Jadi kalau dibalikkan pertanyaan, bagaimana negara bisa membuat tanah? Jadi pemerintah dalam hal ini memang benar-benar tidak berpihak lagi kepada rakyat kecil. Ya, kalau kita balikkan pernyataan, bagaimana negara bisa membuat tanah? Jadi kalau memang sebuah tanah atau sebuah wilayah itu dimiliki oleh nenek moyang kita, karena dulu leluhur kita membuka tanah itu, hutan-hutan yang luas, hutan-hutan yang tidak dijamah dulu itu dibuka oleh leluhur kita. Jadi dengan adanya pernyataan Bapak Nusron Wahid ini, itu mengindikasikan bahwa rakyat tidak punya hak atas tanah yang dibukanya sendiri. Sekarang pertanyaannya, negara Indonesia ini itu ada sejak tahun 1945, di mana dinyatakan proklamasi pada tanggal 17 Agustus. Jadi jauh sebelum negara Indonesia ini ada, leluhur kita sudah ada, nenek moyang kita sudah ada. Mereka sudah memiliki tanah di tempat mereka masing-masing. PP 18, PP tahun PP 21, TPP 20 tahun 2021 pasal 7 dan pasal 9 itu mengatakan bahwa tanah setelah mendapatkan hak atas tanah, ya kan, baik itu HGB maupun HGU 2 tahun tidak dimanfaatkan dan tidak didaya gunakan, maka pemerintah dapat menetapkan tanah tersebut menjadi objek tanah terlantar. Bahasanya dapat. Menurut PP tersebut, proses menetapkan menjadi tanah terlantar butuh waktu. Waktu pertama adalah pemberitahuan evaluasi. Kedua adalah pemberitahuan. Dari pemberitahuan ini dikasih waktu namanya 180 hari, setengah tahun. Setelah itu dikasih SP, masih nggak ada pergerakan, dikasih SP, surat peringatan 1. Selama berapa? Selama 90 hari. Habis itu dikasih lagi SP kedua selama 60 hari. Habis itu dikasih SP lagi selama 45 hari. Proses dari evaluasi sampai penetapan itu butuh waktu 587 hari. Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan kegiatan bersama untuk kampanye gerakan masyarakat pemasangan tapal batas atau gema atas. Ditandai dengan pemasangan patok pada batas tanahnya masing-masing. Ditandai hari ini oleh yang punya tanah, disaksikan oleh saya sebagai Menteri ATR BPN bersama Gubernur. Dengan kegiatan ini diharapkan kepada seluruh masyarakat di Indonesia yang punya tanah diharapkan untuk memasang patok di tapal batas tanahnya masing-masing. Dengan terlebih dahulu kula nuwun
atau minta izin kepada tanah yang ada di sampingnya supaya telah terjadi kesepakatan yang disepakati antara batasnya tersebut. Semua yang udah punya sertifikat semuanya wajib pasang patok diharapkan. Kenapa? Supaya nggak dicaplok oleh orang lain tanahnya. Saya mau tanya, emang mbahmu dulu bisa membuat tanah? Nggak bisa membuat tanah. Menetapkan tanah terlantar kan butuh waktu 587 hari, tidak serta-merta. Jadi tidak asal tetapkan, tidak bisa. Jadi kalau sampai segini udah dikasih surat cinta apa, memang dia kemudian protes, berarti memang yang bersangkutan itu nggak punya niat untuk mendaya gunakan dan memanfaatkan tanahnya. Tapi perlu diketahui ya, tanah itu tidak ada yang memiliki. Yang memiliki tanah itu negara. Orang itu hanya menguasai. Negara kemudian memberikan hak kepemilikan kepadanya. Jadi nggak ada istilah tanah kalau belum ada SHM-nya, itu dia memiliki, nggak ada. Oh, ini tanahnya mbah-mbah saya, leluhur saya. Saya mau tanya, emang mbahmu leluhurmu dulu bisa membuat tanah? Semakin hari semakin aneh-aneh saja pernyataan para pejabat pemerintahan ini. Ya, para menteri-menteri yang dipilih oleh Bapak Presiden Prabowo, terkhusus Bapak Nusron Wahid, Menteri ATR BPN. Dengan gamblangnya dia berkata, bagaimana mbahmu bisa bikin tanah. Jadi kalau kita balikkan, bagaimana negara bisa bikin tanah. Negara Indonesia ini berdiri sejak tanggal 17 Agustus 1945 dan diakui oleh Belanda itu sekitar tahun 50-an. Bagaimana mungkin negara yang baru saja berdiri sekitar 80 tahun ini itu bisa mengatakan semua tanah di Nusantara ini atau di Indonesia ini adalah milik negara. Sementara Indonesia saja baru diakui sekitar tahun 1950 oleh Belanda. Sebelumnya Indonesia belum diakui. Jadi jangan sembarangan Bapak Menteri membuat pernyataan yang sangat-sangat tidak masuk di akal. Bagaimana mbahmu bisa bikin tanah? Sekarang bagaimana negara bisa bikin tanah? Bagaimana negara ini bisa membuat tanah? Sama. Jadi pernyataan Bapak Nusron Wahid ini adalah pernyataan orang yang tidak berpendidikan menurutku. Bagaimana pemerintah bisa menyatakan bahwa tanah di seluruh Indonesia adalah milik negara? Sementara negara Indonesia saja baru berdiri sekitar 80 tahun. Yang kita akan peringati 17 Agustus 1945. Sebelumnya Indonesia itu belum diakui. Indonesia ini masih terpecah-pecah. Bahkan tahun 1928 di Sumpah Pemuda, di situ masih menyatakan persatuan. Belum ada yang namanya negara Indonesia di sana. Para pemuda masih berikrar untuk bersatu, masih itu. Tapi seenaknya Bapak Nusron Wahid, Menteri ATR BPN berkata, tidak ada mbahmu yang bisa bikin tanah. Semua tanah di Indonesia adalah milik negara. Enak kali muncungnya berbicara seperti itu. Jangan asal membuat pernyataan yang tidak masuk di akal. Belajar dulu sejarah Pak Menteri. Itu menurutku ya. Indonesia ini berdiri atau diakui atau merdeka baru 80 tahun. Sementara leluhur Nusantara, terkhusus kayak kami bangsa Batak ini, jauh sebelum Indonesia merdeka, leluhur Toba, leluhur Batak itu sudah ada di tanah Batak. Dan kala itu belum ada Indonesia, belum ada NKRI, belum ada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi seenaknya saja si Nusron Wahid ini mengatakan bahwa tidak ada tanah milik rakyat. Yang ada dalam milik negara. Rakyat hanya menguasai dengan mengurus SHM. Jadi adapun sertifikat hak milik, kalau tidak digunakan, tidak dibudidayakan tanah tersebut, maka tanah itu akan kembali kepada negara. Sungguh pernyataan yang sangat-sangat tidak adil bagi seluruh bangsa Indonesia, bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi di mana Pancasila, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kalau pernyataan Menteri ATR BPN seperti ini? Emang mbahmu bisa bikin tanah? Emang nenek moyangmu bisa bikin tanah? Sekarang kubalikkan pernyataan, memang negara Indonesia ini bisa bikin tanah? Tidak ada yang bisa bikin tanah. Tanah ini punya Yang Maha Kuasa. Kita semua hanya menguasai, bukan memiliki. Jadi jangan seenaknya negara bisa berkata semua tanah ini milik negara. Enak kali muncungnya berbicara seperti itu.
pantas saja persoalan TPL tidak bisa diselesaikan dari dulu. Karena memang negara menyatakan bahwa itu bukan milik rakyat. Karena negara menyatakan bahwa semua tanah adalah milik negara. Jadi terserah negara mau ngasih kepada siapa. Ya seperti pernyataan Bapak Nusron Wahid, tanah-tanah yang terlantar yang sudah diambil alih oleh negara itu kan diberikan kepada ormas. Ya termasuk nanti perusahaan-perusahaan yang mau membuat usaha di negara ini, maka akan diberikan kepada mereka. Sungguh sangat tidak adil. Jadi seperti kami di Tanah Batak ini, kemana harga diri leluhur kami? Apakah leluhur kami tidak dianggap lagi sebagai leluhur Indonesia? Apakah leluhur kami tidak dianggap lagi sebagai orang Indonesia? Dengan pernyataan Nusron Wahid yang sangat tidak berpendidikan tersebut. Bagaimana dia bisa dengan gamblangnya, dengan entengnya berkata tidak ada rakyat yang bisa memiliki tanah karena semua tanah adalah milik negara. Sementara negara NKRI ini pun baru merdeka 80 tahun. Di tanah Batak, nenek moyang Batak itu sudah ada ratusan tahun. Sebelum Indonesia merdeka pun, sebelum Indonesia dijajah oleh Belanda pun, leluhur Batak sudah ada di sana. Tapi seenaknya dia yang mengaku sebagai seorang menteri mengatakan bahwa tidak ada tanah milik rakyat. Jadi kawan-kawan, inilah polemik yang terjadi di negara kita ini. Pemerintah benar-benar tidak berpihak kepada rakyat. Pemerintah benar-benar tidak peduli kepada rakyat. Benar-benar cuek kepada rakyat. Lama-lama negara ini menjadi seperti negara komunis, di mana rakyat tidak punya hak atas kekayaan negara ini. Di mana rakyat tidak punya hak atas tanah yang ada di NKRI ini. Itulah komunis. Percuma kita memiliki demokrasi Pancasila kalau kita tidak bisa berdikari di negara kita sendiri. Pantas saja 17 Agustus 2025 ini tidak punya lagi momen kehangatan buat seluruh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia sudah jenuh. Rakyat Indonesia sudah malas melihat keadilan yang terjadi di negara ini. Sudah malas melihat pemerintah yang ada di negara ini. Lihat, biasanya hari-hari seperti ini sudah banyak bendera merah putih berkibar. Tapi ini kulihat, gak tahu di wilayah kalian kawan-kawan, di sini bendera merah putih itu tidak ada lagi yang dikibarkan. Paling yang mengibarkan 1, 2, 3 itu. Kalau dulu ornamen-ornamen kemerdekaan sudah terlihat jelas di mana-mana. Ada yang membuat umbul-umbul, ada yang membuat gapura. Ini nggak ada. Semua tenang-tenang saja. Seolah-olah 17 Agustus itu tidak ada lagi. Kenapa? Karena memang rakyat tidak merdeka lagi. Seperti pernyataan Nusron Wahid tadi. Emang mbahmu bisa bikin tanah? Emang leluhurmu bisa bikin tanah? Kalau ku persempit lagi, memangnya opung-opung di Tanah Batak dulu bisa bikin tanah. Jadi tanah adat, tanah warisan leluhur, selama itu tidak punya sertifikat, dan walaupun punya sertifikat, kalau tidak digunakan selama 2 tahun, itu adalah milik negara, bukan milik pewarisnya. Jadi ingat tuh kawan-kawan, kalau kau punya tanah, segera buat sertifikatmu. Dan setelah kau buat sertifikatmu, maka tanami tanah tersebut. Gunakan tanah tersebut, jangan dibiarkan menganggur, supaya pernyataan Nusron Wahid tadi tidak terjadi padamu. Supaya negara tidak mengambil alih tanah warisanmu. Ya. Apalagi di Tanah Batak ini banyak tanah-tanah kuburan. Tanah kuburan keluarga yang merupakan warisan turun-temurun. Jadi apakah itu juga akan disita oleh negara? Apakah itu akan diambil alih oleh negara? Sungguh memang kejam negara ini. Sungguh memang kejam pemerintahan ini kepada kita. Tidak lagi berpihak kepada rakyat kecil, kawan-kawan. Tidak lagi berpihak kepada kita semua. Mereka hanya berpihak kepada kapitalis. Mereka hanya memikirkan orang-orang yang punya uang, punya kuasa, punya jabatan di negara ini. Tapi tidak pernah memikirkan sedikit pun kepada rakyatnya. Ya, seperti pernyataan Presiden Prabowo kemarin, Prabowo akan mengevakuasi ribuan warga Palestina dan akan ditempatkan di beberapa wilayah di Sumatera dan Kalimantan. Dan 2000 hektar lahan sudah dipersiapkan untuk ribuan warga Palestina tersebut. Sementara kita sendiri yang punya tanah warisan dari leluhur kita, dari opung-opung kita, dari nenek moyang kita,
itu akan disita oleh negara. Di mana keadilan itu? Di mana kesejahteraan itu? Cita-cita para pejuang, para pahlawan kita yang ingin membuat negara ini sejahtera, membuat negara ini merdeka, bukan saja merdeka dari negara asing, tapi merdeka dari bangsa sendiri, tidak pernah tercapai. Pantas saja Presiden pertama Republik Indonesia berkata, perjuanganku tidak lebih sulit daripada perjuanganmu. Perjuanganku adalah melawan bangsa-bangsa asing yang berbeda warna kulit, berbeda warna rambut, warna mata, tetapi perjuanganmu nanti akan melawan bangsa sendiri yang memiliki warna rambut yang sama, warna kulit yang sama, warna mata yang sama. Inilah perjuangan kita, kawan-kawan. Dan sekali lagi, menurutku Indonesia belum merdeka dan kita harus tetap berjuang untuk mencapai kemerdekaan itu. Demikian video ini, kawan-kawan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam sadar.